Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua di cerita dari kampung. Kali ini gua mau cerita tentang pertanian dan gue berharap bahwa cerita ini bisa sampai ke tim dari salah satu calon presiden kita. Nggak muluk-muluk, saya nggak tentu nggak berharap bahwa video ini bakalan sampai ke calon presiden kita. Gue dalam cerita kali ini bakalan cerita tentang dunia pertanian. Kita ketahui bahwa pertanian ini masuk sebagai salah satu janji politik yang ditawarkan oleh masing-masing calon presiden. Saya tertarik dengan tawaran program kerja atau janji politik yang ditawarkan oleh paslon nomor 1 tentang kontrak farming. Konsep yang menurut saya emang bisa menyelesaikan masalah yang ada di petani, tapi tidak menjadi solusi yang sifatnya mendasar buat petani, dan itu akan condong menyelesaikan masalah di permukaan dari petani itu sendiri. Lalu apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah dasar atau basic dari pertanian itu sendiri, bagi petani itu sendiri? Saya mau coba bedah dulu nih hasil analisis saya setelah 5 tahun bergelut di dunia pertanian. Benar, saya menemukan ada 3 sebenarnya masalah pertanian. Yang pertama itu diakses pemodalan, karena hampir semua petani ya, atau mayoritas lah, nggak semua, mayoritas petani kita itu terbatas dalam modal, bahkan banyak yang nggak punya modal sama sekali. Yang kedua adalah kepastian harga, atau dalam hal ini akses pasar yang lebih mudah. Dan yang ketiga, ini menurut saya yang paling basic ya. Yang ketiga adalah kapasitas atau hasil produksi dari lahan pertanian milik petani di Indonesia itu cenderung masih rendah. Nah, problem yang ketiga ini yang justru saya tidak dengar dari calon-calon presiden kita. Kalau kita ngomongin kontrak farming seperti yang kemudian ditawarkan oleh paslon 1, kami pun di Gerahaya Tani mencoba konsep itu dan menjalankan konsep itu, dan memang terbukti itu bisa kemudian meningkatkan penghasilan petani, tapi sangat minim karena hukum pasar di pertanian itu susah banget untuk diubah. Ketika panen raya harga komoditi pasti rendah, ketika kemudian itu musim sepi harga komoditi bakalan tinggi. Itu udah hukum pasar yang kemudian sistemnya udah terbentuk lah. Belum kita akan ngomongin tentang pemain-pemain kecil yang ada di lingkungan pertanian itu. Oke, kontrak farming itu bisa jadi solusi dan emang terbukti kami udah lakuin di Gerahaya Tani. Cuman yang paling basic yang juga kami belum bisa kasih solusi buat petani di sekitar kami adalah tadi kapasitas produksi yang masih minim gitu. Kalau kita ngelihat data dari BPS ya teman-teman, di Indonesia itu kapasitas produksinya per hektar itu rata-rata ya hanya 5,2 ton, mentok 6 ton gitu. Jika kita bandingkan dengan Vietnam, bisa nyentuh di angka 7 sampai 8 ton, bahkan Australia itu bisa nyentuh 10 ton per hektar, maka boleh kita katakan bahwa produksi lahan pertanian kita masih sangat minim. Kalau seandainya kita bisa ngegenjot hasil produksi petani hingga nyentuh di angka 8 sampai 9 ton, gak usah kita muluk-muluk 10 ton, 8 sampai 9 ton itu otomatis akan meningkatkan sekitar 30%-an lah, 30 sampai 40% penghasilan petani. Nah, ketika itu bisa kita tingkatkan, hasil produksinya itu bisa kita tingkatkan, otomatis harga komoditi itu akan cenderung stabil, harga kemudian beras yang diterima oleh masyarakat di pasar itu stabil, dan petani pun walaupun ketika panen raya peningkatan
pendapatannya itu di angka 30% dan itu sangat menguntungkan buat petani. Nah, kondisi ini yang justru sangat jarang saya dengar ditawarkan oleh paslon-paslon kita. Solusinya kayak gimana sebenarnya untuk mengatasi pendapatan pertanian, pendapatan atau hasil panen dari 1 hektar lahan pertanian milik petani itu adalah butuh riset sebenarnya. Butuh riset atau penelitian yang terkait dengan kualitas bibit padi, yang terkait dengan kualitas pestisida, yang terkait kualitas insektisida, yang terkait dengan kualitas pupuk sendiri gitu, pupuk yang kemudian jadi isu atau salah satu mainan dari paslon calon presiden kita ini, paslon presiden dan wakil presiden baik nomor 1 sampai 3. Ya kalau kualitasnya nggak maksimal juga nggak bakalan maksimal gitu, nggak bakalan mampu meningkatkan hasil pertanian itu sendiri gitu. Nah, seharusnya dan harapan saya sebenarnya adalah presiden-presiden atau calon-calon presiden ini menawarkan bahwa kenapa enggak negara kita mengutus atau mengirim tenaga-tenaga researcher atau mengirim peneliti-peneliti kita untuk belajar di negara-negara yang kemudian itu hasil produksi atau persentase produksi dari lahan pertanian mereka maksimal, atau ilmuwan-ilmuwan yang ada di universitas-universitas itu didorong untuk kemudian melakukan riset untuk kualitas yang saya bilang tadi, bibit, kemudian kualitas insektisida, pestisida dan lain-lain, sehingga nilai produksi dari petani kita itu meningkat. Tapi nggak ada sama sekali saya dengar calon presiden mengutarakan itu. Justru mereka berkutat pada masalah yang dihadapi masyarakat, memang soal pupuk. Pupuk ini hanya salah satu masalah yang benar banget petani kita begitu dipersulit untuk mendapatkan pupuk, dan realitas di lapangan sebenarnya pupuk subsidi itu ya 80% bisa memenuhi kebutuhan pupuk di petani, tapi dimainin oleh mafia-mafia tertentu sehingga pupuk subsidi yang harusnya harga subsidi dijual dengan harga non subsidi. Tapi itu cuma salah satu masalah yang dihadapi oleh petani kita di Indonesia. Yang paling basic sebenarnya itu tadi, gimana caranya kita meningkatkan hasil produksi petani. Hitung-hitungan saya seperti ini teman-teman. Di angka sekarang diproduksi 5,2 ton per hektar itu, petani kita kalau yang punya lahan sendiri untuk kalau mereka ngegarap satu hektar lahan itu, mereka bisa dapat pendapatan di angka 4 sampai 5 juta per bulan kalau lahan milik sendiri. Tapi kalau bisa di up hingga 8 ton kali 30, mungkin mereka bisa dapat 7 juta, 8 juta per bulan, bahkan lebih. Tapi kenapa nggak ngomongin itu? Kenapa justru nawarin kontrak farming? Iya, kontrak farming itu salah satu solusi, tapi masalah dasarnya adalah ke kualitas hasil produksi lahan pertanian milik petani kita. Kalau hasil pertanian kita misalnya, kalau saya bedah data di BPS ya teman-teman, Indonesia itu butuh sekian ratus ton lah untuk ini mesti saya bedah.